Pagi Teknik, kembali lagi kita berjumpa di acara spesial kita Alumni Talk, persembahan dari Iluni FTUI dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, di mana kita di setiap episode selalu menampilkan figur-figur yang sudah berkiprah cukup lama di bidang profesional, yang mana merupakan alumni daripada Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tidak terkecuali dengan episode sekarang, kita juga menampilkan individu yang sangat luar biasa, sama seperti episode-episode sebelumnya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial, ya, karena beliau CV-nya luar biasa, banyak sekali, jadi banyak yang harus saya baca juga. Dan beliau adalah, singkat saja, Bapak Arif Budi Hardono, atau kita sebut sebagai Bang ABH. Bang Arif atau Bang ABH, bagus ya Bang? Apa aja. Apa aja. Selamat datang Bang ABH. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi singkat CV dari Bang ABH ini karena cukup banyak, jadi saya akan bahas singkatnya. Itu adalah beliau adalah masuk ke Universitas Indonesia jurusan Teknik Sipil tahun 1982 ya Bang? Oh, 84. Bukan 2084 ya. Jadi tahun 1984. Lalu kemudian lulus tahun 90. Lulus 1990. Oke. Nah, semenjak beliau lulus sampai sekarang, beliau itu sudah memegang banyak sekali jabatan, dan saya menghitung di sini setidaknya ada 7 perusahaan yang mana Bang ABH adalah seorang direkturnya, betul ya Bang ya? Betul. Ya. Sampai sekarang ya. Dan yang spesial, super spesial, teman-teman teknik sekalian, Bang ABH ini adalah pada saat perkuliahan cukup aktif di organisasi kemahasiswaan, dan mencapai puncaknya ketika Bang ABH menjadi Ketua Iluni UI. Tahun berapa tuh Bang? Tahun 2016. Tahun 2016 ya. Oke. Nah, jadi luar biasa kan figur daripada Bang ABH. Sekarang kita akan menggali lebih dalam inspirasi dan edukasi untuk teman-teman teknik sekalian, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan manfaat untuk negeri dari kontribusi FTUI. Bang ABH, tahun 1984 masuk ke UI. Bisa ceritakan nggak Bang, seperti apa sih dulu kondisi UI? Pada saat itu masih di Salemba ya Bang? Di Salemba. Di Salemba. Seperti apa tuh dulu perkuliahan tahun 1984? Iya. Mungkin alasan kenapa saya milih UI, tepatnya Fakultas Teknik Sipil ya. Memang yang pertama kali karena kebetulan saya membaca sejarah UI. UI terhadap sejarah Indonesia. Kemudian tokoh-tokoh UI terhadap sejarah Indonesia. Kemudian juga alumni-alumni UI dan mahasiswa UI terhadap sejarah Indonesia. Dan saya bersyukur waktu itu diterima di Fakultas Teknik Sipil Angkatan 84, dan kampus waktu itu masih ada di Salemba. Begitu. Jadi pada saat di Salemba itu Bang ABH, karena ini SMA-nya adalah SMA 8 ya Bang ya? Iya betul. Jadi dugaan saya Bang ABH nggak ngekos dong ya? Iya betul, saya tinggal di sekitar Tebet. Oh, tinggal di sekitar Tebet ya? Di Kebon Baru. Jadi Tebet, ya. Pulang balik dan lain-lain. Jadi pada saat itu perkuliahan, bisa cerita nggak pagi sampai apa petang, apa malam, seperti apa? Jadi perkuliahan waktu itu pagi hingga sore, ya. Malam biasanya kita malah nongkrong. Oh, nongkrong atau ya? diskusi-diskusi kemahasiswaan lah. Ya. Ruangan udah ada AC-nya zaman dulu? Ruangan waktu itu kayaknya belum ada AC-nya ya. Belum ada AC-nya. Jadi waktu itu ada gedung, kalau di FTUI itu kan ada gedung A, ada B, ada gedung C ya, itu di depan tuh. Itu arsitek, elektro, itu di depan tuh, metalurgi ya. Nah kita tuh di belakang. Di belakang kita ya? Gedung D. Itu bersama teman-teman Fakultas Teknik jurusan mesin. Gitu. Jadi gedungnya berarti masih sedikit? Gedungnya hanya 4 gedung ya, ditambah dengan laboratorium ya. Di antaranya ada ada kafetaria.
Kafetaria. Namanya Bedeng. Apa tuh? Ya, artinya tempat jualan pedagang makanan buat kita semua. Oke. Ya. Bang, pada saat perkuliahan itu Bang Arif ini kan juga asalnya dari SMA yang favorit, ya. Alhamdulillah ya. Jadi masuk ke teknik sipil. Itu satu angkatan ada berapa orang pada saat Bang Arif masuk? Ya. Angkatan saya itu di Fakultas Teknik sekitar 400. Oh, 400. Terdiri dari mungkin arsitek sekitar 50, sipil 75, kemudian elektro 100 lebih lah. Mesin juga sekitar 100 lebih gitu ya. Kalau di sipil sendiri? Di sipil 75. 75. Ya, betul. Laki-laki semua? Enggak, ada 6 perempuan. Oh, ada 6 ya? Ada 6 perempuannya, oke. Jadi pada saat itu ketika masuk ke UI, ya kan, dan juga Bang Arif asalnya dari SMA favorit gitu ya, masuk ke UI itu adalah seperti bersaing dengan lebih mudah atau lebih sulit karena semuanya juara-juara kelas begitu, itu gimana? Kebetulan teman-teman saya tuh pintar-pintar semua gitu ya. Jadi di semester pertama itu ya karena kita digojlok ya, di Mabim istilahnya dulu ya, senior-senior kita. Ini Mabim nih, kita nanti akan kulik ya, Mabim. Nah, di Mabim jadi membuat kita itu kompak, gitu ya. Jadi saking kompaknya itu kita ya bergerombol lah. Jadi kalau kuliah barengan, laboratorium barengan, jadi sebetulnya survivalnya kita itu karena hasil gojolokan itu diantaranya ya. Jadi kalau semester pertama, semester kedua kita lalui dengan cukup mulus. Dan kalau senior bilang di UI atau di FT itu jangan hanya kuliah gitu kan. Tapi lebih dari itu kalau bisa berorganisasi. Karena sejarah Fakultas Teknik, sejarah UI setelah semester pertama dan kedua kita survive. Nah, saya baru mulai berorganisasi. Gitu. Jadi pada saat itu Bang Arif selain berkuliah juga berorganisasi. Iya, betul. Itu memang dari SMA sudah aktif atau pada saat saya kuliah? Dari mulai SMA memang cukup aktif di SMA saya. Ya. Jadi setelah kuliah memang saya hanya meneruskan hobi untuk berorganisasi. Ya. Cukup nggak waktunya? Kan kuliah kan juga menuntut waktu belajar. Betul. Cukup. Memang setelah semester 2 waktu itu mulai terjadi evolusi ya. Artinya yang serius kuliah ya cepat selesai gitu ya. Kebetulan saya ini kuliahnya kan 6 tahun. Jadi memang setelah semester 2, 3 ke atas itu karena aktivitas organisasi agak cukup padat. Bukan menghambat ya, padat. Mentok sampai berapa tahun pada saat itu? Waktu itu sebetulnya saya udah selesai di semester ke-8 ya. 8? Ya. Ini kalau bicara 6 tahun kan sebetulnya itu kan 12 semester. 12 semester, iya. Jadi setelah di semester 8-9 tuh saya SKS sudah cukup dan saya di situ beraktivitas lebih jauh lagi. Gitu. Jadi mengembangkan diri lagi ya? Ya, betul. Nah, teman-teman sekalian, ini ada yang spesial dari Bang Arif. Bang Arif ini ternyata keorganisasian pada saat perkuliahan, salah satunya masuk Menwa. Iya, betul. Bisa cerita sedikit nggak? Kenapa sih mau masuk ke Menwa? Jadi Menwa itu resimen mahasiswa. Saat itu di UI memang salah satu unit kegiatan yang prominent ya. Karena waktu kita masuk, Menwa itu hadir dengan banyak aktivitas. Dari mulai terjun payung. Ada terjun payung? Ada. Kemudian memanah, gitu, menembak dan seterusnya gitu. Jadi saya punya punya keinginan untuk juga punya aktivitas tambahan lah. Jadi saya juga aktif di resimen mahasiswa, bahkan pernah menjadi komandan Satuan Pendidikan dan Latihan waktu itu. Sehingga memang saya sangat involve, sangat jauh dan sangat dekat dengan resimen mahasiswa. Ini masih kelihatan dari
bekas-bekas menuanya ya, fisiknya Bang Arief Ya. masih sangat fit sekali. Terima Jadi, kasih. Bang Arief, itu benar ya sampai terjun payung? Oh ya, Dari pesawat berarti ya? ya. Ya terjun payung dari pesawat. Saya pikir dari gedung atau apa Kalau gitu. Elon Musk dari satelit kali. Ya kan? Oke. Iya, memang ada kegiatan itu di Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia. Pada saat itu di iya. Salemba? Waktu itu aktivitasnya di Salemba, tapi kita terjun payungnya di Rumpin. Oh, di Rumpi. Rumpin Tangerang. Tahun 84, lulus tahun 90, berarti sudah sempat merasakan kampus Depok. Ya, 87. Nah, seperti apa tuh kampus Depok tahun 87? 87 kampus Depok itu memang masih belum terkoneksi dengan baik ya. Kalau sekarang ada bis kuning, Ya. kemudian rutinitas dari bis kuning juga on schedule gitu Ya. ya. Kalau waktu itu Depok itu memang masih terpisah antara UI, maksudnya kampus UI Depok ya, Ya. kampus yang di depan Ya. ya sama kampus yang di belakang. Oh. Jadi Fakultas Teknik itu kan sangat jauh di belakang ya. Nah, tapi ada hikmahnya. Hikmahnya adalah setiap pagi kita ke kampus FTUI itu selalu bukan hanya menunggu jemputan bus kuning yang waktu itu cukup lama. Lama ya. Sampai Tetapi bikin mie instan teman-teman dulu malah. betul. Teman-teman yang berkendara itu selalu mampir di stasiun depan itu. Oke. Ya. Jadi berkendara mereka mampir stasiun depan kemudian ngajak kita tuh ke belakang ya. Kalau kebetulan dapat tebengannya teman-teman Fakultas Psikologi ya berhenti sampai Fakultas Psikologi. Pasti Iya. kenal atau tidak? Ya pasti mereka berhenti? Ya liften ya kan. Oke. Tapi kalau ketemu sama teman-teman dari Fakultas Teknik ya sampai Fakultas Teknik gitu kan. Kalau sampai psikologi berarti jalan setelahnya? Jalan gitu kan. Kita jalannya nggak jalan yang sekarang ini, tapi jalan yang melewati danau. Oh. Dulu belum danau ya, dulu masih sawah itu. Sawah. Ada jalan setapak. Ya, Oke. betul. Jadi pada saat itu Bang Arief tidak kos ya? Saya waktu itu di semester terakhir kos. Oke. Akhirnya kos ya. waktu Akhirnya itu. kos. Jadi pulang balik dari Depok Tebet. Ya, Depok Tebet. Naik apa Bang? Naik kereta. Naik kereta. KRL. Udah ada AC dong? KRL waktu itu kayaknya belum ada AC. Belum ada. Masih campur aduk sama ayam sama Iya. sayur gitu ya? Udah nggak ada ayam, udah nggak ada sayur. Oh, gitu. Tapi memang belum ber-AC kayaknya. Oh belum ber-AC. Nah, Lalu jadi turun di Tebet, lalu kemudian jalan ke rumah. jalan ya ke kan? rumah, dan itu dari Ya, Senin rutin. sampai Ya. rutin Ya, betul. selama kuliah. Oke, Bang Arief, ini juga Bang Arief ternyata ikut yang disebut wing menembak. Oh ya, betul. Wing menembak itu apa sih? Jadi di Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia itu setiap aktivitas itu memang ada brevet ya. Jadi kalau ikut terjun payung, ada wing terjun payung. Menembak pun demikian, begitu ya. Jadi memang kita ada sertifikasinya, gitu ya. Inilah kenapa saya bersyukur bisa ada tambahan, bukan hanya tambahan kedisiplinan, gitu, kerjasama, kepemimpinan, tetapi juga ada tambahan-tambahan keahlian yang kita nggak peroleh sebagai mahasiswa yang nggak belajar militer, gitu kan. Oke. Nah, itu. Apa manfaat yang Bang Arief rasakan dari kehidupan militer itu di kehidupan pasca perkuliahan? Ada dampak? Dampaknya menurut saya luar biasa ya. Karena diajarkan di Resimen Mahasiswa itu yang namanya Widya Kastrena Dharmasida. Widya Kastrena Dharmasida. Ya, artinya belajar, kemudian berkarya, kemudian tetap bersedia dalam kondisi medan laga apapun, begitu kurang lebih. Jadi belajar, berkarya, dan siap bersiap dalam kondisi laga apapun, gitu. Itu motonya. Motonya itu moto Resimen Mahasiswa. Sejalan dengan buku Pesta dan Cinta. Sejalan.
Kan itu laga yang berbeda, ya kan? Oh gitu ya. Kan di semua laga. Oke, Ada laga militer, Iya. ada laga pesta, Oke. ada laga buku, Oke. dan jangan lupa ada laga Cinta ya. cinta. Lalu Bang Arif ini aktif sekali di semua olahraga, ya, hampir setiap organisasi, biro olahraga gitu ya. Ada apa dengan olahraga, Bang? Emang hobi atau maksudnya mau serius di itu? Jadi memang waktu itu salah satu yang bisa mengguyupkan kita di luar pendidikan atau keseharian kita belajar itu adalah kegiatan olahraga. Nah, olahraga itulah yang membuat kita bisa berkomunikasi. Kalau waktu itu saya ketua biro olahraga misalkan, saya di semester 5 gitu misalkan, saya akan dengan mudah berkomunikasi dengan teman-teman muda atau semester 1 adik kelas ya. Tapi juga kita akan mudah berkomunikasi dengan teman-teman senior kita. Jadi baik yang lebih jauh senior maupun yang within kita gitu ya. Nah, misalkan kita akan bertanding sepak bola gitu ya, dengan jurusan mesin gitu kan. Nah, biasanya saya ketemu ke teman-teman yang kos di di Rawamangun atau kos di Megaria gitu ya. Itu banyak senior-senior dari sipil UI yang pinter-pinter bola gitu ya. Walaupun mereka senior, karena saya ketua biro olahraga akan sangat mudah berkomunikasi. Megaria itu bioskop ya, Bang? Itu ada ada tempat dormitorinya UI juga di situ. Di daerah Megaria di situ. Kesibukan Bang Arif dengan organisasi membawa Bang Arif tahun 1988 sebagai ketua senat. Ya. Di Fakultas Teknik UI. Bisa cerita, Bang? Apa sih buat teman-teman yang masih berkuliah, apa tipsnya, apa rahasianya sampai bisa menjadi seorang ketua senat? Ya, memang waktu itu saya sangat aktif di bidang kemahasiswaan ya. Jadi dari jurusan, kemudian ke tingkat fakultas, kemudian di fakultas juga saya di tingkat UI, dan konsep itu yang membuat saya banyak berkenalan dari semua jurusan, ya, satu fakultas, dari yang senior hingga yang junior, bahkan antar fakultas gitu ya. Aktivitas saya di Senat Mahasiswa itu menjadi ketua bidang kemahasiswaan waktu itu. Nah, itu yang kemudian saya didorong untuk menjadi dan meneruskan menjadi ketua Senat. Ya. Jadi waktu itu saya bertanding, berkampanye, dan kemudian terpilih. Dan waktu itu memang saya ingin meneruskan perjuangan ketua Senat Fakultas Teknik sebelum saya waktu itu. Di atas saya ada Bang Rizky Raksanugraha, ada Bang Abu, ada abang-abang yang lain yang menanamkan konsep idealisme Fakultas Teknik. Dan di UI banyak senior-senior yang menanamkan konsep idealisme UI kepada kita gitu kan. Jadi itu akan sangat mudah kalau kita integrasikan di tingkat FT. Dan kita bersyukur dukungan cukup banyak dan akhirnya bisa memimpin Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia waktu itu. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah, ini penting sekali pertemanan itu tidak hanya yang satu angkatan ya, Bang ya? Iya, betul. Atas juga, bawah juga ya, Bang ya? Iya, betul. Dan kemudian menyatukan, mensolidkan warga FT ini, salah satunya tadi yang kita bahas adalah Mabim. Betul. Nah, Mabim itu apa sih, Bang? Bisa cerita sedikit? Jadi di saat itu Mabim itu masa bimbingan. Masa bimbingan yang dilakukan oleh senior kita kepada kita karena kita mahasiswa baru. Masa bimbingan bukan hanya masa bimbingan untuk bagaimana bisa menyesuaikan diri di bidang pendidikan saat itu, tetapi juga di bidang dunia kemahasiswaan. Karena bicara
perguruan tinggi yang kita create kan bukan hanya pertemanan, tapi bagaimana soul dari dunia kemahasiswaan yang harus kita dapatkan. Kalau kita ada punya soul-nya, kita akan dengan mudah memperjuangkan apa yang diharapkan masyarakat banyak ke kita. Dan itu kita peroleh pada saat kita sebetulnya beraktivitas di situ. Begitu. Jadi tujuan Mabim itu apa sebenarnya? Jadi tujuan Mabim itu sebetulnya ya mendapatkan soul itu dari para senior. Ya. Jadi kalau misalkan kita mengikuti dengan baik, soul itu kita akan dapat dan akan mudah kita akan survive gitu. Di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan selama kita mendapatkan pendidikan di Jadi itu yang menyatukan kemudian ya, teman-teman satu angkatan, lintas angkatan seperti itu ya. Soul kebersamaan ya. Tahun dulu kan komunikasi belum ada handphone mungkin di zaman Bang Arif kuliah ya. Masih solid dengan angkatan Bang Arif? Masih ya? solid, bahkan angkatan 84 ini sebentar lagi akan membuat acara 40 tahun. Angkatan 84. Angkatan 84. Ya. 40 tahun kebersamaan ya. 40 tahun kebersamaan. Kebersamaan yang memberikan dampak. Dampak ya. Setidak-tidaknya dampak kepada keluarga. Jadi Bang Arif kemudian masih berlanjut ya, selain sebagai ketua senat mahasiswa Fakultas Teknik UI, lalu kemudian pada akhirnya semua ini mengantarkan Bang Arif ke menjadi ketua Iluni UI. Apa kurang sibuk, Bang? Iya, memang sibuk ya. Jadi sebetulnya saya menjadi ketua Iluni UI setelah melalui beberapa pentahapan. Jadi setelah saya lulus, saya tetap aktif di Ikatan Alumni ya, jurusan, fakultas, dan juga UI. Jadi pentahapan itu yang membuat pada saat kita terpilih menjadi ketua Iluni UI sebetulnya ya tinggal meneruskan tren itu gitu. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih karena niat menjadi ketua umum Iluni UI itu justru karena saya didorong dan dimotivasi oleh adik kelas saya. Ya, adik kelas saya itu namanya Teten D. Richard. Terus? Dan Bang Bahtiar. Bang Bahtiar ya. Jadi keduanya yang justru motivasi saya untuk bisa mencalonkan diri sebagai ketua Iluni UI. Gitu. Jadi pada saat masuk sebagai atau menjabat sebagai ketua Iluni UI, tapi juga pada saat bersamaan pasti masih bekerja, masih aktif bekerja ya, Iya. Itu susah nggak membagi waktu? Atau memang dikasih ke orang itu untuk pekerjaan-pekerjaan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena pada saat saya berkampanye, saya juga sudah minta izin sama perusahaan saya. Kemudian setelah akhirnya terpilih, saya juga minta izin untuk untuk mengundurkan diri. Dalam arti kata tidak aktif ya. Tapi karena mungkin di perusahaan saya sudah bekerja sejak 90, jadi sudah 30 tahun lebih, perusahaan memberikan semacam dispensasi lah kepada saya untuk silahkan, tetapi jangan lupa untuk tetap menjaga target-target perusahaan. Nah, itu yang membuat saya lebih mudah menjaga menjaga konsep delivery kepada perusahaan dan juga kepada Iluni UI. Yang notabene sebetulnya saya banyak di Iluni UI waktu itu. Begitu. Jadi teman-teman teknik berbeda dengan alumni-alumni hebat lainnya. Jadi Bang Arif ini memiliki multi perusahaan di mana beliau menjabat sebagai direktur, betul ya Bang ya? Mulai dari PT Sari Bangun Persada. Itu sekilas apa sih Bang? Perusahaan apa? Jadi secara umum dari semua PT itu berangkat dari kurang lebih development yang sama sebetulnya, properti, infrastruktur, dan industri, gitu ya. Jadi bukan perusahaan yang berbeda core-nya, gitu ya.
Jadi hanya beberapa perusahaan gitu ya. Karena kurs saya kan masuk di grup dengan latar belakang sipil. Oke. Jadi saya kebetulan walaupun waktu itu jarang kuliah, tapi Sibuk, ya? tetap saya tetap teknik sipil. Dan itu saya dalami hingga saya menjadi banyak punya pengalaman ya dengan ilmu kesipilan saya ini, begitu. Jadi mulai dari PT Sari Bangun Persada tahun 2006, Ya. Bang Arief sudah menjadi direktur, lalu pindah lagi ke Indotech Konsultan Utama, itu juga masih di sipil ya? Masih, juga menjadi direktur, lalu ke GST, itu juga masih menjadi direktur juga, itu masih sama? Ya, jadi di 3 perusahaan ini saya sudah selesai, gitu ya. Kemudian saya saat ini hanya menjadi presiden komisaris di 2 perusahaan jalan tol. Gitu ya. Iya. Jadi karirnya menanjak dari direktur sekarang menjadi presiden komisaris. Ya. Gitu ya. Di Marga Sarana Jawa Barat, Bogor Ring Tol ya. Ya. Dan yang satunya lagi adalah Citra Marga Surabaya Toll Road. Ya. Dan di grup Indosemen. Ya. Sebagai advisor. Nah, berkaca ke pengalaman pada saat kuliah, di mana Bang Arief itu aktif dengan banyak organisasi. Pengalaman tersebut ada dampaknya nggak dengan karir Bang Arief per saat ini? Ya, sangat. Seperti apa tuh Bang? Ya, memang kalau pengalaman dari sisi teknologi, kita dapat dari UI ya, dari Fakultas Teknik Sipil gitu ya. Tapi pengalaman di luar itu ternyata pengalaman yang lebih besar yang bisa kita gunakan dalam proses-proses profesionalisme kita. Ya, aktivitas kita di banyak kegiatan itu yang membuat kita dimudahkan pada saat kita memang memerlukan dukungan dan bantuan, terutama kaitannya dengan networking kita, begitu ya. Jadi networking kita itulah yang kadang-kala dengan kita tahu, kita paham, kita 50% dari masalah biasanya udah selesai. Gitu. 50% dari masalah udah selesai hanya dengan tahu orangnya. Ya, betul. Karena dengan begitu kita akan mudah menyampaikan sebetulnya ada background masalah apa, background rencana kerjasama apa, background development seperti apa, itu akan lebih mudah karena kawan yang kita kenal mengenal kita dan sebaliknya, begitu. Jadi dengan demikian, apakah untuk teman-teman yang masih kuliah, yang harus diutamakan adalah kuliah saja sebaik-baiknya, dapatkan nilai yang bagus, atau kuliah sambil mengembangkan aspek people skill-nya? Sebetulnya harus berjalan bersamaan ya. Oh, harus berjalan bersamaan ya? Berjalan bersamaan semampu kita ya. Karena memang waktu kan nggak bisa berulang ya. Dan kesempatan juga kadang-kala nggak berulang ya. Sehingga itu diperlukan untuk semuanya bisa kita kerjakan bersamaan dengan kondisi yang optimal. Walaupun mungkin nggak bisa maksimal ya. Bang Arief, jadi Bang Arief ini kan sangat aktif dan sangat padat sekali ya aktivitasnya. Bisa cerita nggak dari pagi rutinitasnya sampai malam kembali tidur seperti apa sih buat seorang Bang Arief? Ya, jadi keseharian saya ini memang selalu diawali dengan persiapan pagi hari yang lebih awal. Jam berapa tuh Bang? Biasanya ya sebelum subuh ya. Sebelum subuh kita udah ada persiapan. Sholat subuh, olahraga gitu kan. Setelah itu memang dalam waktu yang pendek kita udah harus berangkat ke kantor kan. Dan biasanya memang kita mulai aktivitas itu dengan lebih awal hadir di kantor. Tujuannya memang kita mempersiapkan kegiatan satu hari saat itu, ya kan. Setelah kegiatan rutin di kantor selesai, biasanya saya langsung kembali ke komunitas perkawanan kita ya. Jadi selalu ada waktu kita diskusi, kita ketemu,
yang kita bicarakan memang bukan sesuatu yang harus selalu produktif, tetapi kadangkala hal-hal yang sifatnya engagement, gitu kan. Kalau untuk kemudian hasilnya produktif, itu jadi sebuah hasil yang kita syukuri lah. Kalau enggak ya memang jadi sebuah perkawanan, persahabatan. Okay. Jadi nggak selalu harus motif produktivitas. Nggak selalu. Ya. Persahabatan itu juga kan bagian dari bagian dari proses perjalanan hidup kita sendiri kan. Gitu. Oke. Dan itu biasanya Bang Arief pulang ke rumah jam berapa? Sekitar jam 9 atau jam 10 malam biasanya sampai di rumah. Jadi sudah mulai beraktivitas dari jam 4 pagi sampai jam 9 dan jam 10 malam. Luar biasa. Bagaimana caranya memaintain vitalitas badan nggak remuk begitu? Ya betul-betul harus diatur ya. Karena pada saat kita berada di komunitas perkawanan kita, bukan hanya komunitas yang berhubungan dengan pekerjaan, tetapi juga ada olahraga. Jadi kita sambil olahraga, mungkin juga bermain sambil olahraga. Jadi nggak ada hari tanpa inisiatif berolahraga, begitu ya. Jadi Sabtu Minggu pun kita upayakan semua berkaitan dengan olahraga. Bang Arief, olahraganya apa? Sebetulnya olahraga saya relatifly ya jogging, begitu ya. Olahraga pribadi gitu. Tapi memang saya juga ikut aktif dalam pengembangan olahraga di baseball dan softball. Gitu. Bang Arief, selain Bang Arief ini aktif di perusahaan, lalu kemudian aktif di banyak organisasi, per saat ini ya untuk teman-teman teknik itu adalah Bang Arief merupakan staf khusus untuk kantor presiden, betul ya? Iya, betul. Oke. Bisa cerita sedikit Bang, tugas Bang Arief itu apa sih kalau di staf khusus presiden ini? Ya, di staf khusus kantor staf presiden KSP. Sebetulnya saya mendapatkan kesempatan menjadi staf khusus ini karena Pak Jenderal Muldoko ya. Beliau adalah Kastaf di kantor staf presiden dan kesempatan ini memberikan tambahan pengalaman. Jadi setelah hampir 30 tahun lebih kita berada di korporasi swasta, kita masuk ke dalam sebuah kantor disebut dengan kantor staf presiden yang fungsinya sangat strategis karena berdasarkan Kepres 98/2019 dari Presiden Joko Widodo, peran dari KSP ini adalah melakukan debottlenecking dari program pemerintah, terutama program-program strategis pemerintah. Jadi debottlenecking ini artinya kita harus tahu teknokrasi dari apa yang dikerjakan pemerintah. RPJMN kita harus tahu, RPJP kita harus tahu, kemudian proyek-proyek ataupun program-program di pemerintah kita juga harus tahu detail, sehingga kita akan dengan mudah melakukan debottlenecking. Karena konsep dari KSP bukan hanya program, bukan hanya send but deliver, gitu kan. Dan ini yang kemudian membawa saya untuk mempelajari dengan detail apa yang harus kita lakukan dengan baik. Dan ternyata memang selama 2020 hingga 2024 ini, pengalaman itu membawa kita kepada satu titik bahwa dalam tata kelola dan tata laksana sebuah pemerintahan, apalagi sebesar Indonesia, yang growth-nya ini udah lumayan ya, bahkan bukan lumayan lagi tapi sangat bagus, survive di COVID-19, dan saya tahu persis bagaimana pemerintah ini berkolaborasi menjaga rakyat agar bisa survive di COVID. Waktu itu kebetulan pas saya masuk di Januari, Maret tanggal 13 2020 kan COVID. Ya. Setelah itu COVID baru selesai di 2022 akhir lah, ya. 2022 akhir itu saya sangat mengetahui ritme konsep kolaborasi yang dikerjakan oleh pemerintah. Saat ini bagaimana berjuang
menghadapi COVID. Oke. Sesuatu yang sebetulnya nggak akan pernah bisa dijelaskan kalau kita nggak mengalami sendiri. Oke. Kebetulan pada saat Bang Doni Monardo waktu itu, tanggal 15 Maret 2020 ditunjuk menjadi ketua Satgas COVID ya. Kebetulan saya dipanggil beliau karena saya dengan Bang Doni kebetulan di saat Iluni UI dulu kan banyak kolaborasi. Di antaranya waktu beliau menjadi Pangdam Siliwangi, Iluni UI bersama Mbak Irma Huta Barat itu mendorong konsep Citarum Harum. Kemudian kita juga banyak kerjasama kaitannya dengan gempa pada saat Bang Doni BNPB. Jadi pada saat Bang Doni diangkat menjadi Satgas COVID, Iluni UI juga diminta untuk in charge menjadi ketua relawan COVID. Dan yang menjadi ketua relawan COVID adalah Bang Andri Rahadian waktu itu kan, dari Ketum Iluni UI. Di situ makin menunjukkan bahwa kerjasama dari semua stakeholder dan pemerintah itu sangat terlihat kekompakannya, sehingga kita bisa cepat survive dari COVID-19. Bang, untuk teman-teman yang masih berkuliah, mungkin pengalaman COVID itu kan adalah kuliah dari rumah, gitu ya. Betul. Tapi buat Bang Online. Arif, pada saat menangani COVID itu tantangannya apa saja sih? Jadi waktu COVID justru kantor staf presiden itu untuk offline itu sangat sedikit waktunya. Untuk online ya, untuk bekerja online kan, luring waktu itu kan. Sangat sedikit, lebih banyak kita malah bekerja di lapangan. Oh, malah turun ke lapangan? Turun ke lapangan, begitu ya. Turun ke lapangan, bukan hanya men-secure bagaimana treatment terhadap rakyat yang terkena COVID, tetapi kemudian ada yang wafat, kita juga mengecek bagaimana pemakaman dilakukan, kemudian bagaimana memonitor terbangunnya hospital baru untuk COVID, gitu ya. Bahkan suatu saat di pemakaman di sekitar Cibubur itu ada pondok Rangon ya? Iya, Pondok Rangon. Penuh dengan pemakaman akibat COVID, dan kita terpaksa harus ke lokasi di antara ketakutan semua orang terhadap COVID, dan kita harus men-secure bahwa sebetulnya estimasi kemungkinan akibat COVID ini membutuhkan luas pemakaman tambahan berapa banyak gitu ya. Nah ini kan pekerjaan-pekerjaan yang di lapangan. Kemudian kita juga harus memonitor limbah dari COVID ya, itu kan limbah B3. Tim KSP itu harus ke Bantar Gebang, meyakinkan bahwa tidak ada limbah B3 akibat COVID yang terbuang, gitu ya. Ya kita ke lapangan gitu ya. Dan di saat semua orang mungkin punya ketakutan untuk ke lokasi akibat COVID itu ya. Jadi garda terdepan ya? Jadi garda terdepan. Jadi itu kita buktikan, dan itu udah ada dalam sejarah KSP yang sekarang ya. Bagaimana, maksud saya bukan hanya KSP, tetapi Tian Satgas, kementerian dan lembaga, kabinet, presiden, itu hampir setiap hari mereka rapat hanya untuk memonitor dan mengupdate apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana pemerintah harus fighting ya terhadap COVID-19. Jadi COVID ini kan bisa kita bilang adalah unprecedented disaster. Benar-benar nggak pernah terbayangkan bahwa akan ada yang seperti ini, begitu ya? Ya, betul. Bagaimana bisa dapat suatu solusi pengentasan untuk sesuatu yang nggak pernah bisa diprediksi sebelumnya? Ya, jadi memang konsep kerjanya selain hal yang sifat yang kita lakukan di lapangan ya, seperti yang kita contohkan tadi, kita juga ada semacam think tank gitu ya. Think tank itu merangkul semua komunitas. Jadi komunitas dokter, komunitas perawat, kemudian komunitas ahli,
bahkan tenaga-tenaga ahli dari luar itu kita undang dalam sebuah forum grup diskusi yang kita lakukan rutin. Forum grup diskusi tujuannya adalah untuk mem-fine tuning apakah yang dikerjakan pemerintah ini ada masukan tambahan atau tidak dari banyak angle. Nah itu kemudian konsep itu yang kemudian kita dorong, kita sampaikan kepada Satgas, kepada kabinet bahwa ini loh, karena kan waktu itu nggak ada formula yang tepat ya, yang bisa kita gunakan untuk menjadi formula bagi penyelesaian COVID-19. Nggak ada role modelnya juga. Nggak ada role modelnya juga. Jadi pada saat kita menentukan apakah kita memerlukan vaksin A, vaksin B, vaksin C, kemudian pemerintah menentukan jumlah vaksin lebih awal dari negara lain sehingga kita bisa lebih awal selesai COVID-nya, ini juga sesuatu yang merupakan hasil dari proses kebersamaan dan kolaborasi dari pemerintah tersebut. Dan ini menurut saya sesuatu yang harus dilihat sebagai sebuah proses di kabinet ini sebagai sebuah proses yang menurut saya perlu kita apresiasi ya, karena ini berhubungan dengan kesehatan, dengan disaster, dengan pandemi kan, dengan nyawa banyak orang gitu. Berefleksi ke pengalaman organisasi saat perkuliahan, bagaimana kontribusinya terhadap kerja-kerja penanganan COVID pada saat itu buat seorang Bang Arief? Jadi konsepnya adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi, pesan, kemudian sharing, diskusi yang kita lakukan ini harus sebuah proses yang kemudian membuat kohesi terjadi. Kohesi terjadi, kolaborasi terjadi, sehingga pada saat kita membicarakan dialektika, diskursus, narasi, itu punya konsep kolaborasi yang bisa diterima buat semuanya. Nah itu memang perlu arts. Art itu kita pelajari pada saat kita aktif di kemahasiswaan, aktif di Ikatan Alumni UI, begitu ya. Itu modal besar. Begitu. Jadi untuk teman-teman yang masih berkuliah, pengalaman organisasi dalam rangka untuk pengembangan people skill sangat penting sekali ya Bang? Sangat penting. Bang Arief kan saat ini ada di KSP. Iya. Bagaimana Bang Arief melihat Indonesia prospeknya ke depan? Jadi dari sisi saya yang berada di kantor staf presiden, sebetulnya legacy yang sudah dibuat sangat banyak ya. Jadi saya kebetulan menjadi bagian dari proses legacy yang dikerjakan oleh pemerintah. Walaupun sebetulnya memang masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Karena tantangan-tantangan kan berubah. Begitu ya. Tapi yakinlah bahwa dengan apa yang kita miliki saat ini adalah sebuah modal besar bagi kita untuk menghadapi tantangan tersebut. Tantangannya memang berbeda ya, karena tantangannya itu kan VUCA itu kan, volatile, dan seterusnya lah ya. Nah itu yang kemudian nggak perlu ada kekhawatiran, karena konsep dari apa yang kita akan lakukan ke depan ini sebetulnya sudah on track, gitu ya. Memang yang paling penting adalah bagaimana kita memperkuat konsep kolaborasi tadi. Jadi kolaborasi dari semua pihak. Karena yang dibutuhkan bukan hanya growth yang biasa, gitu kan. Bahkan bagaimana kita menghadapi tantangan geopolitik agar growth kita nggak decline, tapi growth yang kemudian lebih baik, ya kan. Bahkan harapan-harapan agar growth kita secara ekonomi ini nggak 5,1, 5,2, tapi lebih dari itu ya. Dan kelihatannya pemerintah sudah punya bagaimana mendefinisikan target-target itu ke depan. Dan yang kita butuhkan adalah kolaborasi kita, inkorporasi kita ya. Jadi kalau kita Fakultas Teknik, tentunya
FTUI Incorporated. Oke. Kalau UI Incorporated. Kalau kita sebagai bangsa negara ya Indonesia Incorporated. Ya? Jadi harus sinergi ya? Betul. Okay. Karena kalau bicara tahun emas Indonesia yang semua orang juga sudah mulai paham apa yang akan kita hadapi. Jadi memang arah kita harus jelas ke sana. Karena dengan begitu di belakang kita akan lebih banyak lagi yang mendukung konsep kolaborasi kita ke depan. Menurut saya kuncinya itu. Sebagai seorang di KSP, Bang Arief sangat optimis dengan Indonesia Emas? Sangat optimis. Sangat optimis dengan Indonesia Emas. Bisa di-elaborate apa faktornya gitu? Ya. Jadi potensi kita karena kita punya banyak kesempatan ya. Nah, jadi kalau Pak Jokowi ini kan punya 5 hal, ya kan? 1, infrastruktur. Ya. Infrastruktur adalah bicara konektivitas. Infrastruktur adalah bicara pemerataan. Kemudian yang kedua adalah bicara human capital development. Yang ketiga, reformasi birokrasi. Yang keempat adalah berhubungan dengan reformasi regulasi. Jadi 4 hal ini sudah dilakukan semua. Kalau regulasi kan banyak undang-undang yang udah dibuat. Birokrasi ini kan juga banyak reformasi di bidang birokrasi di pemerintahan yang sudah dilakukan. Kalau human capital development juga sudah banyak yang kita lakukan. Yang terakhir adalah transformasi ekonomi kita. Transformasi ekonomi kita bukan hanya berhubungan dengan digitalisasi, tapi hilirisasi dan seterusnya. Jadi sebetulnya legasi dari pemerintahan yang sekarang ini memang sudah ada ya. Bagaimana tinggal kita kemudian membuat konsep akselerasinya. Nah tadi konsep akselerasinya selain kita sudah tahu bagaimana target kita di 2045, nah bagaimana konsep kolaborasi dari semua anak bangsa itu. Tentunya kita juga terus mendorong yang namanya konsep-konsep sehubungan dengan demokrasi, konsep-konsep keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum. Itu sesuatu yang memang menjadi paket komplit ya dari konsep negara kita ke depan. Bang Arief ini banyak sekali yang diurus ya. Pasti Bang Arief sangat dekat dengan konsep delegasi ya. Nah, Bang Arief punya strategi bagaimana cara melakukan delegasi supaya semua pekerjaan bisa tuntas? Ya, memang delegasi adalah satu hal. Tapi delegasi bukan berarti kita black box gitu. Delegasi bukan berarti kita menyerahkan semuanya tanpa monitoring, tanpa melakukan controlling, tanpa kita melakukan evaluasi. Dan untuk konsep delegasi tentunya kita harus sangat tahu dengan detail proses-proses tersebut, gitu ya. Karena delegasi tanpa kita mengetahui proses dengan detail, nanti akan ada kesulitan dalam konteks controlling dan memonitor hasil akhirnya. Gitu. Pastinya masih banyak sekali yang ingin kita kulik dari Bang Arief ya, namun karena waktu juga ya Bang ya, jadi apa boleh buat kita harus segera mengakhiri. Namun sebelum kita akhiri, Bang, boleh diberikan 3 saran, 3 input buat teman-teman yang masih berkuliah di FTUI supaya bisa mengikuti jejak Bang Arief. Silakan. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa ya, jadi bukan adik-adik mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa nikmati waktu rekan-rekan, karena waktu rekan-rekan ini nggak akan berulang. Seperti halnya kita selalu merindukan saat-saat kita menjadi mahasiswa. Kuliah ya? Saat kita berkuliah, nikmati. Kemudian yang kedua, harus mengerti tantangan saat ini seperti apa. Kalau bicara rekan-rekan mahasiswa sekarang adalah rekan-rekan generasi
Z, gitu ya. Memang generasi Z dengan generasi baby boomer seperti saya ini berbeda tantangannya. Ya kan? Saya nggak bisa bilang ikutilah, harus beginilah, harus begitulah. Nggak bisa. Jadi rekan-rekan yang paling tahu sebetulnya tantangan ke depan seperti apa, gitu ya. Nah, itu dengan mengetahui tantangan. Yang ketiga, ini pilihan kan, ingin kemudian punya cita-cita seperti apa, ya kan? Karena bicara Z, generasi Z ini bicara seolah-olah saya bicara dengan anak saya nih. Oh, anaknya sudah kuliah ya Bang ya? Anak saya kebetulan sudah kuliah dan kemudian sudah lulus. Sudah kerja juga? Udah bekerja juga, begitu ya. Dan memang mereka, saya hanya bisa memberikan kondisi aja. Kondisi seperti ini, tantangan seperti ini, silahkan. Nah, jadi yang terakhir tentunya cita-cita yang akan rekan-rekan pilih, tentunya cita-cita yang harus Anda perjuangkan at the end, gitu kan? Wajib diperjuangkan. Wajib diperjuangkan. Bang Arief, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Dan teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, jangan lupa kami sangat-sangat membutuhkan dukungan Anda. Like Anda, subscribe Anda, itu akan memotivasi kami untuk terus menampilkan profil-profil alumni prominent yang sudah berkontribusi untuk negeri seperti Bang Arief saat ini, dan kedepannya kita sangat berharap untuk bisa memunculkan lagi profil-profil lain, profil-profil sukses lainnya berkat daripada dukungan teman-teman sekalian. Jadi ditunggu, sangat-sangat ditunggu like dan subscribe-nya. Bang Arief, terima kasih. Boleh tambahan sedikit? Boleh silakan Bang. Ya, mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik dan Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Bang Ketua, Bang Nanang. Ada orang itu yang dari tadi dia ngeliatin terus gitu. Untuk kerja keras dari Bang Nanang. Semoga akan ada ketua sehebat Bang Nanang kelak. Ya. Untuk level UI Bang ya? Ya, amin. Oke, dengan demikian kita akhiri. Terima kasih untuk segala perhatiannya dan kami pamit mohon diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Arief. Yes.